Bab 17. Rencana kotor. Pria yang berdiri di depan Nadila itu bernama Miko Pradana. Ia adalah tipe pria yang dikenal luas di kalangan pesta dan klub malam. Kaya, namun bukan karena kemampuannya sendiri. Semua kekayaannya berasal dari warisan keluarga. Perusahaan besar yang diwariskan kepadanya sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi Miko tidak memiliki kecerdasan atau disiplin untuk mengembangkannya. Akhirnya ia menyerahkan semuanya pada para profesional. Sementara dirinya sendiri hanya menikmati hasilnya. Pesta, wanita, dan uang yang dihamburkan tanpa berpikir. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia dapatkan. Leonie Chandra, ia tergila-gila pada wanita itu sejak lama. Apapun yang Leonie minta, hampir pasti akan ia lakukan. Dan malam ini, Leonie menghubunginya, meminta bantuan, "Bantu aku menghancurkan seseorang," kata Leonie di telepon tadi siang. Miko tentu saja tertarik. "Siapa?" Leonie tersenyum dingin di ujung telepon. "Istri Raven Sebastian." Miko langsung tertawa. Menarik. Rencana Leonie sederhana, namun kejam. Ia ingin Miko meniduri Nadila jika Raven melihat istrinya berada di tempat tidur dengan pria lain. Raven pasti akan jijik dan meninggalkannya, sementara Leonie akan muncul sebagai satu-satunya wanita yang bisa kembali mengisi tempat itu. Beberapa menit sebelum Miko mendekati meja Nadila, seorang pelayan datang membawa segelas orange juice. "Untuk Anda, Nyonya." Nadila sedikit heran. "Untukku?" "Ya, dari pihak penyelenggara acara." Nadila tersenyum sopan. "Terima kasih." Ia meminum beberapa teguk, dan beberapa detik kemudian, Miko datang, dengan senyum yang terlalu percaya diri. "Selamat malam, Nyonya Sebastian. Bolehkah saya duduk?" Nadila mengangguk sopan. Namun tidak lama setelah itu, ia mulai merasa ada yang aneh. Tubuhnya terasa hangat, kepalanya sedikit pusing, dan entah kenapa, ada perasaan gelisah yang aneh. Seolah tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tidak ia pahami. Miko menatapnya dengan penuh minat. Semakin lama ia melihat Nadila, semakin ia merasa Leonie tidak berbohong. Wanita ini benar-benar cantik, lebih cantik dari yang ia bayangkan. Tatapannya mulai berubah, lebih berani. Ketika ia mencoba menyentuh tangan Nadila, Nadila langsung menghempaskan tangannya. "Apa yang Anda lakukan?" Namun suara Nadila terdengar sedikit lemah. Ia berdiri dengan tergesa. Aku permisi." Ia berjalan cepat menuju kamar mandi. Ia merasa harus mencuci muka, agar perasaan aneh ini hilang. Namun Miko justru tersenyum puas. Menarik sekali, ia berdiri, dan mengikuti Nadila. "Aku datang sayang," ucapnya pelan. Di sisi lain ballroom, seorang pria memperhatikan semuanya. Roy Mahendra, salah satu pengusaha muda yang juga teman lama Raven. Ia mengenal Miko dengan cukup baik, dan ia tahu pria itu bukan tipe orang yang datang ke pesta bisnis seperti ini tanpa tujuan tertentu. Apalagi cara Miko menatap Nadila, Raul langsung merasa tidak nyaman. Ketika ia melihat Nadila berjalan menuju kamar mandi dan Miko mengikutinya, ia langsung memberi isyarat pada salah satu stafnya. "Ikuti pria itu. Ada sesuatu yang tidak beres." Staf itu mengangguk dan segera bergerak. Sementara Raul sendiri berbalik. Ia harus menemukan Raven secepat mungkin. Di kamar mandi, Nadila mencuci wajahnya dengan air dingin. Namun bukannya membaik, tubuhnya justru terasa semakin aneh. Jantungnya berdetak cepat, napasnya terasa hangat. Ia memegang tepi wastafel. "Ada apa denganku?" Saat itulah pintu kamar mandi terbuka. Miko masuk. Nadila langsung mundur. "Keluar! Apa maumu?" Namun tubuhnya terasa lemah. Miko tersenyum. "Tidak perlu berpura-pura. Kau juga menginginkanku kan sekarang? Aku tahu kau juga merasakannya." Nadila mencoba pergi, namun Miko dengan cepat menahannya. Ia memberontak, namun kepalanya semakin pusing. Tenaganya melemah. Miko mengangkat tubuh Nadila. "Tenang saja, ini akan menyenangkan." Ia membawa Nadila keluar melalui lorong samping menuju sebuah kamar hotel. Kamar yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Leonie. Sementara itu, setelah membaca pesan dari Roy, Raven akhirnya menemukan Roy di lorong hotel. Wajah Roy terlihat tegang.
Ada masalah. Raven langsung berhenti. Apa? Sepertinya seseorang mencoba menjebak istrimu. Raven langsung menegang. Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Roy menjelaskan dengan cepat. Miko membawa Nadila ke salah satu kamar. Orangku mengikuti mereka. Darah Raven langsung terasa mendidih. Roy sudah memegang sebuah kartu akses. Aku minta pihak hotel membuka data kamar itu. Mereka sekarang ada di kamar ke-207. Raven langsung berjalan cepat. Tidak, ia hampir berlari. Di dalam kamar hotel, Nadila sudah berada di atas tempat tidur. Kepalanya terasa sangat berat, namun kesadarannya masih ada. Ia berusaha menjauh saat Miko mendekat, namun tubuhnya justru terasa semakin panas. Reaksi obat itu semakin kuat. Miko menatap Nadila dengan kagum. Cantik sekali. Ia mulai melepas kerudung Nadila. Rambut panjang Nadila terurai. Kecantikannya terlihat semakin memikat. Miko tersenyum puas, namun tepat ketika tangannya hendak menyentuh gaun Nadila. BRAKK, pintu kamar terbuka dengan keras. Seseorang masuk seperti badai. Raven, tanpa satu kata pun, Raven langsung menendang Miko. Tubuh pria itu terpental keras ke dinding. Hidungnya langsung berdarah. Namun Raven belum berhenti. Ia menarik kerah Miko dan menghajarnya dengan pukulan bertubi-tubi. 1, 2, 3. Setiap pukulan penuh amarah yang selama ini ia tahan. Berani sekali kau menyentuh istriku. Suara Raven terdengar sangat dingin. Miko bahkan tidak sempat melawan. Namun Roy segera menarik Raven. Cukup Ralph, jangan mengotori tanganmu. Aku yang akan mengurusnya. Raven masih mengepal tangannya. Napasnya berat. Amarahnya belum mereda. Namun akhirnya ia mundur. Roy memberi isyarat pada para bodyguard. Miko yang sudah setengah pingsan diseret keluar. Pintu kamar kembali tertutup. Sekarang hanya ada Raven dan Nadila. Nadila masih berada di atas tempat tidur. Napasnya tidak teratur. Matanya setengah terpejam. Melihat kerudung Nadila yang sudah terlepas. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Amarahnya memuncak. Raven mengambil handphonenya, lalu menghubungi asistennya. Rocky, selidiki kejadian ini. Jangan biarkan siapapun lepas. Semua yang terlibat harus mendapat hukuman. Baik, Pak. Saya akan bertindak sekarang juga. Ketika Raven baru mematikan panggilannya, Nadila tiba-tiba mendekat dan memeluk Raven. Tangannya melingkar di leher Raven. Aku mau. Suaranya lirih. Tubuhnya semakin mendekat. Gerakannya terasa tidak biasa. Lebih berani, lebih agresif. Bahkan Raven semakin dibuat kaget. Nadila bahkan tak berhenti menciumnya. Raven menjauhkan wajahnya. Raven langsung mengerti. Obat itu masih bekerja. Ia menatap wajah Nadila yang memerah. Raven menghela napas panjang. Nadila, sadarlah. Lihatlah dengan jelas. Tapi Nadila kembali memeluknya. Nadila, aku peringatkan sebelum kau menyesal. Aku ini pria normal. Jangan memaksaku melakukannya. Tapi sepertinya Nadila semakin tidak sadar. Dia justru semakin agresif. Akhirnya Raven pun tak bisa menahan diri lagi. Nadila adalah istrinya. Tidak ada yang salah jika melakukannya. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya, Raven merasa sesuatu di dalam dirinya juga berubah malam itu. Lampu kamar hotel meredup, dan malam panjang itu pun berlalu. Dua insan memadu kasih hingga dini hari. Di tempat yang lain, Laoni sedang menunggu kabar. Bibirnya tersenyum menantikan kabar yang ia harapkan. Tadi ia sengaja pergi dari tempat itu. Ia ingin tidur nyenyak malam ini. Dan di pagi harinya ia ingin tersenyum, membaca berita yang akan menggemparkan. Dan di saat itulah ia ingin muncul di hadapan Raven. Ingin hadir di hadapannya membawa cinta yang akan menghiburnya. Ia belum tahu kejadian yang sebenarnya. Entah bagaimana reaksinya setelah tahu kebenarannya. Bersambung.